Sindrom koroner akut adalah suatu kejadian darurat yang disebabkan oleh gangguan progresif pada pembuluh darah koroner. Perubahan mendadak dari stabil menjadi tidak stabil. Sindrom koroner akut adalah kegawat darurat jantung dengan manifestasi klinis, rasa tidak nyaman pada dada, atau gejala lain akibat iskemia miokard. Namun, dalam beberapa kasus, penyakit arteri koroner yang stabil dapat menyebabkan ACS tanpa adanya ruptur plak dan trombosis ketika stres fisiologis meningkatkan kebutuhan jantung. Yang kedua, etiologi. Sebagian besar kasus ACS dihasilkan dari gangguan lesi yang sebelumnya tidak parah. Permintaan tinggi dapat menghasilkan ACS dengan adanya obstruksi koroner tetap meningkat tinggi karena peningkatan kebutuhan oksigen dan nutrisi miokardium seperti yang dihasilkan dari aktivitas, stres emosional, atau stres fisiologis. Pemicu utama trombosis koroner diyakini sebagai gangguan plak yang disebabkan oleh pembubaran fibrous cap. Pembubaran itu sendiri akibat pelepasan metaloproteinase dari sel inflamasi yang diaktifkan. Tingkat keparahan yang durasi obstruksi arteri koroner, volume miokardium yang terkena, suatu sindrom yang terdiri dari nyeri dada. Perubahan segmen ST dengan gelombang T iskemik, peningkatan kadar biomarker cedera miositik dan gabung apikal vertikal kiri, sementara telah terbukti terjadi tanpa adanya penyakit arteri koroner klinis setelah stres emosional atau fisik. 3. Patofisiologi. Aterosklerosis dimulai ketika kolesterol lemak menumpuk di intima arteri besar. Endapan ini yang disebut arteroma atau plak yang mengganggu penyebaran nutrisi oleh sel-sel endotel yang melapisi dinding pembuluh darah dan menghalangi aliran darah karena endopen menonjol ke dalam lumen pembuluh darah dan menghalangi aliran darah. Pada lumen yang menyempit berdinding kasar cenderung terjadi pengumpulan darah. Begitulah terjadinya koagulasi intravaskular. Diikuti oleh penyakit tromboemboli, yaitu penyakit arteriosklerotik, dan akumulasi lipid yang terus-menerus. Penurunan suplai oksigen akan meningkatkan mekanisme metabolisme anaerobik. Iskemia yang berkepanjangan dapat menyebabkan kematian otot atau nekrosis. Keadaan nekrosis yang berlanjut dapat menyebabkan kematian otot jantung. Vertikal kiri merupakan rongga jantung yang paling sensitif terhadap iskemia dan infrak. Hal ini disebabkan kebutuhan oksigen vertikal kiri yang lebih besar untuk metabolisme anaerobik sangat tidak efisien. Selain energi yang dihasilkan tidak cukup besar, meningkat juga pembentukan asam laktat yang dapat pH sel yang lebih rendah. Iskemia biasanya ditandai dengan perubahan EKG, infeksi T dan depresi segmen ST, efek gabungan dari hipoksia, penurunan asupan energi, dan asidosis dapat dengan cepat mengganggu fungsi vertikal kiri. Rasa sakit tidak berlangsung lebih dari 15 menit dan hilang dengan istirahat.
Anggina tidak stabil. Dengan uap, nyeri dada terjadi saat istirahat. Nyeri berlangsung selama lebih dari 15 menit dan ada peningkatan rasa sakit. Varian anggina tidak stabil yang disebabkan oleh spasme arteri koroner. Iskemia yang berlangsung lebih dari 30 menit dapat menyebabkan perusakan sel yang irreversibel dan kematian otot. Keempat, tanda dan gejala. Yang pertama, nyeri dada atau rasa tidak nyaman pada dada yang sering digambarkan dengan munculnya rasa sakit, tekanan, sesak, atau sensasi terbakar. Yang kedua, nyeri menyebar dari dada ke bahu, lengan, perut atas, punggung, leher, atau rahang. Yang ketiga, mual atau muntah. Keempat, gangguan pencernaan. 5, sesak nafas. Keenam, tiba-tiba berkeringat. Ketujuh, pusing atau pingsan. 8, kelelahan yang tidak biasa. 9, merasa gelisah atau khawatir. Kelima, diagnosa keperawatan yang dapat muncul. Yang pertama, nyeri akut berhubungan dengan agen cedera iskemia jaringan sekunder terhadap sumbatan arteri koroner. Yang kedua, penurunan cardias output berhubungan dengan gangguan stroke volume, preload, overload, dan kontraktilitas. Yang ketiga, introlasi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara kebutuhan dan suplai oksigen. Yang keempat, pola nafas tidak efektif berhubungan dengan beban kerja jantung meningkat. Contoh kasus, Tuan A berusia 57 tahun, adalah seorang pedagang sembako, datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Magreti Somlaki dengan keluhan utama nyeri pada bagian dada disertai sesak nafas sejak 5 jam sebelum datang ke rumah sakit, dan nyeri berkurang jika posisi tidur miring dan dapat mengganjal bantal pada bagian punggung. Pengkajian. 1. Identitas pasien. Nama Tuan A, umur 57 tahun, agama Kristen, jenis kelamin laki-laki, status menikah, pendidikan SMA, pekerjaan wira swasta, suku bangsa warga Indonesia, alamat Sifnana, tanggal masuk 11 Oktober 2021, tanggal pengkajian 11 Oktober 2021, nomor register 132XXX, diagnosa medis sindrom koroner akut. Identitas penanggung jawab. Nama Nyonya F, umur 54 tahun, hubungan dengan pasien, istri, pekerjaan, ibu rumah tangga, alamat Sifnana. Status kesehatan saat ini, pasien menderita penyakit sindrom koroner akut. B, keluhan utama saat masuk rumah sakit. Pasien mengatakan sesak nafas disertai nyeri dada menjalar sampai ulu hati dengan durasi nyeri 3-4 menit dengan skala nyeri 5. Keluhan saat ini, pasien mengatakan masih mengalami sesak nafas, tetapi tidak separah sebelumnya, dan masih merasa nyeri pada bagian dada dan masih menjalar sampai ke ulu hati. C. Alasan masuk rumah sakit dan perjalanan saat ini. Pasien datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Magreti Somlaki tanggal 11 Oktober 2021 jam 8.00 WIB dengan keluhan nyeri dada menjalar sampai ulu hati dan sesak nafas. Nyeri dirasakan kurang lebih 5 jam sebelum masuk rumah sakit. Nyeri yang dirasakan seperti diremas-remas dan timbul secara terus-menerus dan pasien tampak meringis. D. Upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Ketika nyeri datang, pasien hanya tidur miring dan mengganjal bantal bagian punggungnya. Pasien berharap nyeri bisa berkurang atau hilang.
Status kesehatan masa lalu. Penyakit yang pernah dialami, pasien mengatakan tidak pernah mengalami penyakit serius sebelumnya. B. Pernah dirawat, pasien mengatakan sudah pernah dirawat dengan penyakit sindrom koroner akut. C. Alergi, pasien mengatakan tidak ada riwayat alergi obat atau riwayat pengobatan. D. Kebiasaan merokok, kopi, alkohol, dan lain-lain. Pasien mengatakan bahwa ia adalah perokok aktif selama kurang lebih 10 tahun. Yang kedua, riwayat penyakit keluarga. Pasien mengatakan bahwa dalam keluarganya tidak memiliki riwayat penyakit berbahaya maupun penyakit menular. Diagnosa medis dan terapi. Diagnosa medis koroner akut dengan terapi oksigen nasal kanul 4 liter per 5 pola kebutuhan dasar. Tidak ada 6 pola persepsi dan manajemen kesehatan. Pasien mengatakan cemas dengan penyakit yang dialaminya karena penyakit yang dialaminya merupakan penyakit berbahaya yang dimana bisa mengakibatkan kematian. 7. Pola nutrisi metabolik. Sebelum sakit, pasien mengatakan makan 3 kali sehari. Saat sakit, pasien mengatakan makan yang dihabiskan hanya 1/2 porsi makan sehari. Pola eliminasi. BAB sebelum sakit, pasien mengatakan BAB lancar. Saat sakit, pasien mengatakan BAB lancar. BAK sebelum sakit, pasien mengatakan BAK lancar. Saat sakit dibantu dengan kateter. Pola aktivitas dan latihan. Aktivitas: makan dan minum dibantu orang lain, mandi dibantu orang lain, toileting dibantu orang lain, berpakaian dibantu orang lain, berpindah tempat dibantu oleh orang lain. Latihan: sebelum sakit, pasien mengatakan beraktivitas seperti biasa. Saat sakit, pasien mengatakan tidak dapat beraktivitas seperti biasa dan hanya berbaring di tempat tidur. Pola kognitif dan persepsi. Pasien tidak dapat berkomunikasi dengan baik. Pandangan pasien baik. Pasien tidak dapat menjawab semua pertanyaan yang diberikan perawat. Pasien mengatakan takut dan gelisah terhadap penyakit yang dihadapinya. Pola persepsi dan konsep diri. Yang pertama, identitas diri. Pasien mampu mengenal dirinya sendiri yang memiliki 2 orang anak. Gambaran diri, pasien merasakan dirinya sakit dan butuh pertolongan. Pola tidur dan istirahat. Sebelum sakit, pasien mengatakan dapat beristirahat dengan baik. Saat sakit, pasien mengatakan ia mengalami gangguan tidur. Pola peran hubungan. Keluarga pasien mengatakan bahwa pasien dapat berinteraksi dan mengenal lingkungan dengan baik. Pola seksual reproduksi. Sebelum sakit dan saat sakit tidak ada. Pola toleransi stres coping. Keluarga pasien mengatakan pasien bila ada masalah selalu membicarakan dengan istrinya. Pasien tanpa cemas, gelisah, dan takut. Pola nilai kepercayaan. Pasien mengatakan selalu berdoa kepada Tuhan untuk kesembuhannya. Pengkajian fisik. Keadaan umum sedang, tingkat kesadaran kompors mentis, GCS-nya 15, mata 4, verbal 5, psikometer 6. Tanda-tanda vital. Nadi 180 kali per menit, suhu 37,5 derajat Celcius, tekanan darah 135 per 85 mmHg, RR-nya 28 kali per menit. Keadaan fisik: infeksi, palpasi, perkusi, dan okultasi bagian kepala dan leher. Kepala bentuk simetris, keadaan rambut bersih, dan leher simetris. Dada. Paru, suara paru sonor. Jantung, nyeri pada bagian dada menjalar sampai ke ulu hati. Payudara dan ketiak.
Yang pertama, infeksi kulit bersih dan tidak ada luka pada daerah ketiak dan payudara. Palpasi, terdapat nyeri tekan pada area payudara bagian kiri. Abdomen, infeksi kulit bersih dan tidak ada luka pada daerah abdomen. Akultasi, bunyi usus normal. Palpasi, tidak ada nyeri tekanan pada abdomen. Genitalia, pasien terpasang kateter sejak dirawat Rumah Sakit Umum Daerah Maghrib Sambaki. Integumen, kulit bersih, tidak terdapat luka pada bagian tubuh. Ekstremitas, yang pertama atas, anggota gerak atas lengkap pada kedua tangan dan dapat digerak dengan baik. Bawah, anggota gerak bawah lengkap dengan dapat digerak dengan baik. Neurologis, status mental dan emosi. Pasien tampak kurang stabil, terbukti pasien cemas dengan penyakit yang dihadapinya. Pengkajian saraf kranial, keadaan saraf kranial terpantau normal dan tidak terdapat gangguan. Pemeriksaan refleks pada pasien terhambat. Pemeriksaan penunjang, data laboratorium yang berhubungan. Yang pertama, tes darah dan tes elektrokardiogram atau EKG. Pemeriksaan radiologi, sinar X, MPI, dan X-ray. Hasil konsultasi tidak ada. Pemeriksaan penunjang diagnostik lain tidak ada. Analisis data. Yang pertama, data subjek, yaitu yang pertama pasien mengatakan sesak nafas, yang kedua pasien mengatakan nyeri pada bagian dada dan menjalar sampai ke ulu hati. P menetap pada suatu posisi. Q, nyeri terasa seperti diremas-remas. R, daerah dada. S, skala 5. T-nya durasi nyeri 3-4 menit. Data objektif, kesadarannya konforsmentis, GCS 15, mata 4, verbal 5, psikometer 6. Keadaan umum sedang, tanda-tanda vital, nadi 180 kali per menit, suhu 37,5 derajat Celcius, tekanan darah 135/85 mmHg, RR 28 kali per menit, saturasi 90%, skala nyeri sedang, pasien tampak meringis. Etiologi, ketidakkeseimbangan antara supli berhubungan dengan degmen oksigen di miokard. Masalah, nyeri akut disertai sesak nafas. B, diagnosa keperawatan. Yang pertama, tanggal jam ditemukan 11 Oktober 2021 jam 8.00 WIB. Diagnosa keperawatan, nyeri akut berhubungan dengan ketidakseimbangan supli dan demam oksigen di miokard ditandai dengan data subjek, pasien mengatakan nyeri pada bagian dada dan menjalar sampai ke ulu hati disertai sesak nafas. P, menetap pada satu posisi. Q, nyeri terasa seperti diremas-remas dan sesak nafas terus-menerus. R, daerah dada. S, skala 5. T, durasinya nyeri 3-4 menit. Data objektif, pasien tampak meringis, kesakitan di dada, tanda-tanda vital, nadi 180 kali per menit, suhu 37,5 derajat Celcius, tekanan darah 135/85 mmHg, RR 28 kali per menit, saturasi 90%. Rencana keperawatan. Hari Senin tanggal 11 Oktober 2021. Nomor diagnosa 1, tujuan dan kriteria hasil. Tujuan setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam, diharapkan 1. Nyeri berkurang, 2. Sesak nafas berkurang. Kriteria hasil,
1. Respon pasien akan nyeri hilang. 2. Respon pasien akan sesak nafas berkurang. 3. Ekspresi wajah pasien tampak tenang dan rileks. 4. Skala nyeri 2 dari skala nyeri awal 5. Tanda-tanda vital dalam batas normal. Nadi 100 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, tekanan darah 120 per 80 mmHg, RR sama dengan 20 kali per menit. Intervensi yang pertama, kajian karakteristik nyeri. P sama dengan menetap pada satu posisi. Q, nyeri terasa seperti diremas-remas. R, daerah dada. S, skala 5. T, durasi nyeri 3-4 menit. 2. Posisikan pasien dengan semi-souffler bila pasien sesak nafas. Rasional. 1. Pengkajian nyeri merupakan langkah awal strategi penata laksana nyeri. Yang kedua, memudahkan pertukaran gas untuk menurunkan hipoksia dan nafas pendek berulang. D. Implementasi keperawatan. Hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 jam 9.00 WIT. Nomor diagnosa 1. Tindakan keperawatan. 1. Mengkaji keluhan pasien. 2. Monitor tanda-tanda vital. 3. Kolaborasi pemberian terapi oksigen. Evaluasi proses. 1. Pasien mengatakan nyeri pada bagian dada dan menjalar sampai ke ulu hati seperti diremas-remas. Yang kedua, tanda-tanda vital. Nadi 180 kali per menit, suhu 37,5 derajat Celcius, tekanan darah 135 per 85 mmHg, RR 28 kali per menit, saturasi 90%. 3. Pasien terpasang nasal 4 liter per menit. 4. Dengan posisi semi-souffler, pasien merasa nyaman dan sesak nafas berkurang. E. Evaluasi keperawatan. Hari Senin 11 Oktober 2021 jam 9.30 WIT. Nomor diagnosa 1. Evaluasi. S. Pasien mengatakan nyeri dada berkurang. Pasien mengatakan sesak nafas berkurang. O. Yang pertama, TTV normal. Nadi 100 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, tekanan darah 120 per 80 mmHg, RR 20 kali per menit. 2. Terpasang nasal kanul 4 liter per menit. 3. Pasien terlihat lebih tenang dan rileks. A. Masalah nyeri akut dan sesak nafas pada pasien sudah teratasi sepenuhnya. P. Intervensi yang telah dilakukan sudah berhasil, maka intervensi dihentikan. Kesimpulan, sindrom koroner akut adalah kegawat daruratan jantung dengan manifestasi klinis rasa tidak nyaman pada dada atau gejala lain akibat iskemia miokard. Pemicu utama trombosis koroner diyakini sebagian gangguan plak yang disebabkan oleh pembubaran fibroscap. Pembubaran itu sendiri akibat pelepasan metaloproteinase dari sel inflamasi yang diaktifkan. Tanda dan gejala: nyeri dada, mual atau muntah, gangguan pencernaan, sesak nafas, pusing atau pingsan, merasa gelisah atau khawatir. Diagnosa keperawatan yang dapat muncul: nyeri akut berhubungan dengan agen cedera iskemia jaringan sekunder terhadap sumbatan arteri koroner. Yang kedua, penurunan cardiac output berhubungan dengan gangguan stroke volume, preload, afterload, kontratilitas. Introlasi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara kebutuhan dan suplai oksigen.
Ombak subawa jauh, 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 tapi mana yang putar balik? Beta panggayung jauh, 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 harus pukul beta tabah.